Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik sebagai supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Bidara Rosuta Purbosiwi dari TK Pertiwi Jati. Saya Badria dari SD Negeri Kaliurip, Kecamatan Bener. Saya Sri Pratiwi dari SD Negeri Cacabanwar, Kecamatan Bener. Saya Eva Mulia Utami dari SD Negeri Jati, Kecamatan Bener. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Bu Siwi. Gimana nih kabarnya Bu Tiwi saat Baik, ini? alhamdulillah baik. Bu Siwi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi sesuai janji kita kemarin ya Bu ya, hari ini kita akan berbincang tentang coaching yang akan saya lakukan. Baik Bu, silakan sesuai janji kemarin Bu Siwi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur cerita ya Bu ya. Di sini nanti Bu Siwi akan melakukan coaching dengan Bu Badiah ya, dan saya sebagai pengamat atau observernya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih dengan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu. Baik Bu Siwi, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dengan nilai sesuai dengan topik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, tentunya jangan lupa ya disesuaikan. Nanti Bu Siwi juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching siang ini? Ya baik Bu Tiwi, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan penuh menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu Siwi terapkan? Yang akan saya terapkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali potensi dari coach ini. Oke, baik Bu Siwi. Semuanya telah saya catat ya Bu ya. Berarti untuk mengetahui Bu Siwi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Ibu? Baik, jadi saya kebetulan hari ini juga sudah janjian dengan coach Bu. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Siwi dalam melaksanakan coaching ya. Baik, terima kasih ya Bu Tiwi atas waktu yang sudah diberikan. Ya, sama-sama, selamat melakukan coaching Bu. Terima kasih Semangat banyak ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Badria. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Siwi. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu, secara fisik saya baik Bu, tapi secara psikis aku ada masalah nih Bu. Gimana nih Bu Badria, apa yang akan kita obrolkan pada siang hari ini? Ya, saya punya masalah Bu. Jadi harapannya nanti ketika saya di coaching sama Bu Siwi, nanti saya bisa memecahkan masalah saya. Jadi begini ceritanya Bu Siwi. Sebenarnya permasalahan ini sudah agak lama Bu.
Bu Siwi ya, mulai tahun 2020. Saya ingat itu bulan Maret tahun 2020. 14 Maretnya itu kami di SD Negeri Karet itu ada lomba sekolah sehat. Terus Minggu tanggal 15, tanggal 16-nya itu disuruh daring seperti itu. Nah, saya itu merasa mulai tahun 2020 itu kebetulan saya itu diberi amanah mengajar wahima dari dulu Bu, dari tahun 2008 sampai sekarang. Nah, saya itu merasa setelah pandemi COVID itu tahun 2020, anak-anak kelas 5 yang saya ajar itu kok mengalami secara pengetahuan itu kok mengalami penurunan seperti itu. Terlihat sekali saat pelajaran matematika nih Bu, gimana ini saya jadinya jadi dari 26 anak itu kok ada 8 anak yang dalam melakukan perhitungan pembagian itu belum bisa. Jadi ya seperti itu yang saya rasakan Bu, sebenarnya udah lama. Jadi permasalahan yang dialami Bu Dia ini terkait dengan siswa yang kurang bisa melakukan operasi pembagian gitu ya. Iya betul. Jadi misalnya 29 dibagi 5 misalnya, nah itu mikir lama saya itu merasa kok pembelajaran yang saya alami itu kok merasa kurang berhasil seperti itu Bu Siwi. Gimana perasaan Bu Badriah ketika melihat siswa-siswa yang mengalami kesulitan tersebut? Saya merasa kok dari tahun 2020 ke sini itu saya kok merasa kecewa seperti itu, sedih kok pembelajarannya seperti ini ya, kok anak-anaknya seperti ini, saya merasa belum berhasil gitu loh. Jadi tujuan diskusi kita kali ini agar murid-murid itu bisa kembali lancar gitu ya Bu, bisa untuk melaksanakan operasi pembagian. Menurut Bu Badriah, apa saja sih faktor yang menyebabkan murid kurang memahami materi tersebut? Kalau menurut saya murid-murid itu belum hafal perkalian Bu. Nah, jadi kan biasanya kalau kompetensi dasar berhitung itu kan sudah di kelas 3 ya, untuk memasuki kelas tinggi ke kelas B seperti itu anak sudah hafal. Nah ini kelas 5 perkalian aja banyak yang belum hafal. Jadi ketika melakukan perhitungan secara porogapet, misalnya kok 31 dibagi 5, nah itu nanti mikir 5 kali berapa yang mendekati 31, karena belum hafal jadi mikirnya lama. Padahal kalau untuk kelas 5 itu tidak hanya 2 angka bagi 1 angka, ribuan angka, 4 angka ya dibagi 2 angka seperti itu. Jadi gimana ini caranya seperti itu? Oke, apakah ada gagasan yang terlintas di dalam benak Bu Badriah untuk mengembalikan kemampuan anak dalam memahami materi tersebut? Kalau saya begini Bu Siwi, menurut saya anak-anak itu nanti dalam kelas ketika pembelajaran saya bentuk kelompok. Nah dari kelompok itu nanti ada anak yang sudah kemampuannya cepat, kemudian ada yang kemampuannya sedang, kemudian ada yang anak tadi yang belum memahami seperti itu. Nah dalam pembelajaran ini diharapkan nanti anak yang sudah lancar dalam matematika itu bisa mengajari anak yang lambat, seperti tutor sebaya seperti itu Bu. Itu rencana saya. Oke baik, jadi sudah punya rencana ya Bu ya? Iya. Tapi apakah ada alternatif cara lain ketika mungkin cara yang tadi sudah Bu Badriah rencanakan kurang berjalan baik atau mungkin tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu? Sebenarnya bukan rencana ya Bu Sili ya, ini bukan rencana tapi mungkin bukan rencana lain tapi rencana selanjutnya. Nah kalau dari kegiatan itu kok saya rasa belum berhasil, nanti saya punya rencana 8 anak itu nanti saya beri jam tambahan sepulang sekolah. Jadi 8 anak itu nanti saya beri tambahan mengulang penghitungan pembagian dengan progapet dari angka yang sederhana dulu. Itu rencana saya. Oke, luar biasa sekali
sekali ya ide-ide yang akan dilaksanakan oleh Bu Badriah untuk kembali membangkitkan minat belajar siswa dalam materi yang tadi. Kemudian siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu? Kalau yang saya libatkan, yang terutama ini orang tua dari anakku ya. Jadi sebelum saya melaksanakan rencana yang tadi, saya konfirmasi dulu dengan orang tua. Jadi nanti saya konfirmasi, saya berikan jadwalnya. Kedelapan anak ini nanti akan pulang belakangan karena ada tambahan jam pelajaran. Nanti orang tua mengizinkan atau tidak, kalau mengizinkan berarti nanti saya laksanakan. Kemudian pihak yang berikutnya, saya juga bekerja sama dengan Bu Kepala Sekolah memberikan izin dan Pak Penjaga Bu Siwi. Jadi Pak Penjaga ini biasanya misalnya jam 12:30 anak-anak sudah pulang, berarti sudah selesai menyeberangkan anak ya. Biasanya Pak Penjaga itu kadang pulang sebentar atau misalnya ada Selamat siang Bu Siwi. Siang Bu Tiwi. Baik Bu, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Badriah. Sepertinya tadi berjalan dengan lancar, terlihat sangat akrab dan antusias sekali ya Bu ya. Nah, menurut Bu Siwi bagaimana hasilnya Bu tadi coaching dengan Bu Badriah? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya yaitu Bu Badriah sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya, Bu, alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja ya bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Siwi sampaikan di awal. Baik Bu. Oke. Apa yang sudah Bu Siwi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi saat coaching dengan Bu Badriah? Baik, jadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya sudah mencoba ya Bu menjadi pendengar yang aktif dengan berusaha fokus kepada coach saya yaitu Bu Badriah, dan juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap sudah berbobot untuk menggali potensi dari coach saya. Baik, setelah tadi saya observasi memang tadi Bu Siwi ini sudah melakukan coaching dengan sangat bagus ya, sudah sesuai dengan alur tirta gitu Ibu. Terima kasih ya Bu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching dengan Bu Badriah. Oke, baik, sama-sama Bu Siwi. Nah, selanjutnya di sini kira-kira apa sih langkah-langkah Bu Siwi untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot tadi? Baik Bu, jadi saya akan melaksanakan refleksi diri dulu. Kira-kira apa sih kekurangan saya? Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi lain dan mencoba terus untuk berlatih bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Siwi ya. Baik Ibu Siwi, karena tadi Ibu sudah melakukan coaching dan pelatihan. Nah, jadi kira-kira kapan sih rencana Bu Siwi akan mencari referensi tersebut? Secepatnya ya Bu, seperti saya akan mencari referensi itu secepatnya agar bisa segera saya terapkan gitu. Kira-kira berapa minggu Bu? Tidak sampai 1 minggu ya Bu ya, saya Alhamdulillah ya, usahakan. luar biasa ya, semoga cepat tercapai ya Bu ya. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Siwi ya di lain waktu ya Bu Siwi. Terima kasih sekali Bu atas waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya ini bisa menambah pengetahuan saya dan juga memotivasi saya untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching lebih baik lagi. Sama-sama Bu Siwi, semoga kedepannya Bu Siwi lebih sukses lagi ya Bu, lebih semangat lagi untuk melakukan coach dengan teman-teman yang lainnya Bu. Terima kasih Ya, Bu. selamat siang, Bu Siwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.